Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilis Tokbar dengan NIM 2023-1180. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem kontrol adaptif, yaitu MRAC pada pesawat terbang atau Flight Control System. Nah, untuk pengertian MRAC sendiri itu, model Reference Adaptive Control adalah salah satu metode kontrol adaptif di mana sistem mengendali dirancang agar perilaku keluaran plan atau sistem yang dikendalikan selalu mengikuti model referensi yang sudah ditentukan. Artinya, pengendali akan menyesuaikan parameter-parameternya secara otomatis atau adaptif sehingga respon plan meniru respon model referensi meskipun ada ketidakpastian atau perubahan pada sistem. Nah, singkatnya MRAC membuat sistem nyata berperilaku seperti model yang diinginkan dengan cara mengadaptasi parameternya secara real time. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerjanya, di mana prinsip kerja MRAC adalah membuat keluaran plan mengikuti respon model referensi yang telah ditentukan. Sistem selalu membandingkan keluaran plan dengan model, lalu menghitung error. Nah, error ini digunakan untuk menyesuaikan parameter kontrol secara real time, sehingga sinyal kendali terus diperbaiki. Dengan cara ini, plan dapat tetap mengikuti perilaku model referensi meskipun ada perubahan parameter atau gangguan. Kemudian peran MRAC pada pesawat terbang. Yang pertama itu menjaga kestabilan penerbangan, di mana MRAC memastikan respon gerakan pesawat, yaitu pitch, roll, dan yaw selalu mengikuti model referensi stabil meskipun kondisi aerodinamika berubah. Kemudian yang kedua itu mengatasi ketidakpastian, di mana karakteristik pesawat bisa berubah karena kecepatan, ketinggian, atau perubahan konfigurasi, misalnya flaps, landing gear. Nah, MRAC ini menyesuaikan parameter kontrolnya agar pesawat tetap mudah dikendalikan. Selanjutnya meningkatkan keselamatan. Dengan adaptasi real time, MRAC membantu pilot maupun autopilot mempertahankan kontrol pesawat walau ada gangguan, turbulensi, atau perubahan beban. Nah, yang terakhir itu meningkatkan performa, di mana pesawat dapat mengikuti jalur penerbangan sesuai model yang diinginkan atau trajectory reference secara lebih presisi. Nah, selanjutnya ini terdapat model simulingnya. Untuk alur kerjanya, yang pertama itu reference command, itu memberikan sinyal acuan, misalnya sudut roll yang diinginkan. Sinyal ini menjadi target yang harus diikuti oleh sistem. Yang kedua itu MRAC atau model reference adaptive control, di mana menerima input berupa sinyal acuan dan kondisi sistem atau state. MRAC menghasilkan sinyal kontrol adaptif untuk mengatur aktuator agar keluaran sistem mengikuti model referensi. Yang ketiga itu disturbance, menyediakan gangguan luar, misalnya turbulensi udara. Gangguan ini digabungkan dengan sinyal kontrol sebelum masuk ke model dinamik. Nah, yang keempat itu external disturbance block. Nah, itu dia memberikan gangguan tambahan yang berfungsi menguji ketahanan controller. Gangguan ini dapat mempengaruhi stabilitas roll. Selanjutnya itu ada wing rock model, yaitu berfungsi untuk yang merupakan representasi matematis dinamika roll pesawat. Model ini menerima input berupa sinyal kontrol adaptif dan gangguan, kemudian menghasilkan output sudut roll. Kemudian ada roll output, menampilkan respon sistem berupa sudut roll. Hasil keluaran ini dibandingkan dengan sinyal acuan dari reference command. Yang terakhir itu ada feedback loop, di mana output sistem atau roll dan state dikembalikan ke MRAC. Kemudian MRAC secara adaptif menyesuaikan parameternya agar sistem tetap mengikuti acuan meskipun ada ketidakpastian dan gangguan. Nah, selanjutnya ini untuk manfaatnya. Di mana pertama itu stabilitas terjamin meskipun kondisi aerodinamika berubah, misalnya karena ketinggian, kecepatan, atau turbulensi, pesawat tetap stabil sesuai model referensi. Kemudian yang kedua itu adaptif terhadap perubahan, di mana kontrol tetap efektif walau ada perbedaan karakteristik pesawat, perubahan beban, atau konfigurasi sayap. Yang ketiga itu presisi lebih tinggi, di mana jalur penerbangan atau manuver pesawat bisa mengikuti model ideal dengan akurasi yang lebih baik. Yang keempat itu keamanan meningkat, mengurangi resiko kehilangan kendali ketika terjadi gangguan eksternal atau kondisi tak terduga. Yang kelima itu mengurangi beban pilot atau autopilot, di mana sistem kendali otomatis menyesuaikan parameter secara real time tanpa perlu intervensi manual yang rumit. Nah, kesimpulannya MRAC pada pesawat terbang berperan penting dalam menjaga stabilitas, presisi, dan keamanan sistem kendali penerbangan. Dengan kemampuannya menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif, MRAC memastikan pesawat tetap mengikuti model referensi yang diinginkan, meskipun terjadi perubahan kondisi aerodinamika, beban, maupun gangguan eksternal. Hal ini membuat penerbangan lebih aman, andal, serta mengurangi beban kerja pilot.
Nah, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.